Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Purnamasari, NIM H021831, kelas A angkatan 2018. Saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul pengembangan STEM V pada pembelajaran matematika. Kita masuk di bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Nah, matematika merupakan salah satu bidang pendidikan yang dianggap sangat sulit oleh siswa. Bahkan, banyak yang tidak menyukai atau tidak minat dalam belajar. Banyak faktor yang mempengaruhi, baik itu dari proses belajar matematika, dari segi teknik guru yang mengajar yang kurang menarik, maupun konsep materi yang dibawakan tidak sampai ke siswa. Nah, seiring berkembangnya zaman, teknik yang diperlukan yang diajarkan ke siswa harus mampu meningkatkan daya tarik siswa dalam proses pembelajaran yang diberikan oleh pendidik di sekolah. Nah, sekarang teknologi sudah canggih dan dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk memperbarui cara mengajar yang lebih menarik namun tetap berpatokan pada kurikulum 2013 yang ada. Nah, salah satu pemanfaatan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh guru yakni melalui video pembelajaran. Video pembelajaran tersebut akan dipadu-padankan sebagai model pembelajaran STEM atau sebagai model pembelajaran Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, ini akan menjadi inovasi baru untuk dunia pendidikan, khususnya untuk guru dalam melaksanakan pembelajaran STEM dengan mengembangkan kemampuan belajar siswa. Selanjutnya, identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini yakni yang pertama, pembelajaran STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics belum sepenuhnya terlaksana secara umum dilaksanakan oleh pendidik di sekolah-sekolah. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan masih kuno, yakni dengan metode ceramah maupun tanya jawab. Yang ketiga, peserta didik kurang tertarik pada mata pelajaran matematika saat ini. Selanjutnya yakni rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peningkatan aktivitas belajar melalui pengembangan STEM V atau Science, Technology, Engineering, Mathematics, and Video dalam pembelajaran matematika. Kita masuk dalam tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mencari informasi peningkatan aktivitas belajar melalui pengembangan STEM V, Science, Technology, Engineering, Mathematics, and Video dalam pembelajaran matematika. Manfaat penelitian bagi peneliti. Yang pertama, bagi peneliti dapat menambah wawasan mengenai realita yang ada dalam proses mengajar melalui penerapan pembelajaran STEM V pada jenjang SMP dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari kampus. Yang kedua, bagi pendidik. Bagi pendidik sebagai tolak ukur dan evaluasi tingkat keberhasilan pembelajaran STEM V dalam pembelajaran matematika pada jenjang SMP. Yang ketiga, bagi peserta didik. Bagi peserta didik dapat mengikuti dan menerapkan
secara langsung maupun tidak langsung pembelajaran STEM serta meningkatkan proses dan hasil belajar dalam pembelajaran matematika. Spesifikasi produk yang diharapkan. Produk yang dihasilkan pada pengembangan ini berupa video pembelajaran yang berbasis pada STEM. Dalam setiap pengembangan yang akan dilakukan, diarahkan pada pembelajaran STEM. Pengembangan video pembelajaran dapat digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran yang lebih efektif. Dalam video pembelajaran ini akan tergambar secara keseluruhan baik dari kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, maupun materi dari pembelajaran. Oleh sebab itu, produk yang akan dihasilkan memiliki keunggulan sebagai upaya peningkatan dalam proses pembelajaran. Kita masuk di bab kedua, yakni tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka terdapat dua pembahasan, yakni kajian pustaka dan kerangka berpikir. Kita masuk di kajian pustaka. Pada kajian pustaka terdiri dari dua subbab, yakni pembelajaran STEM serta video pembelajaran. Kita bahas pertama, yakni pembelajaran STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, dan Mathematics. STEM merupakan singkatan dari sebuah pendekatan pembelajaran interdisiplin antara sains, teknologi, engineering, dan matematik menurut Simar Mata. Selanjutnya, tantangan dari seorang pendidik adalah menyediakan sebuah sistem pendidikan yang menciptakan kesempatan kepada peserta didik untuk menghubungkan antara pengetahuan dan keterampilan sehingga menjadi familiar bagi peserta didik. Ada 4 aspek dalam pembelajaran STEM, yakni sains, teknologi, teknik, matematika menurut Haria. Kita masuk yang pertama, sains. Sains merupakan ilmu yang mempelajari hukum-hukum alam yang terkait dengan fisika, kimia, biologi, serta perlakuan dan penerapan fakta, prinsip, konsep, dan konvensi yang terkait dengan disiplin ilmu. Yang kedua, teknologi. Teknologi merupakan keterampilan peserta didik untuk dalam mengetahui bagaimana teknologi baru dapat dikembangkan, keterampilan menggunakan teknologi, dan bagaimana teknologi dapat digunakan dalam memudahkan kerja manusia. Yang ketiga, engineering atau teknik. Teknik merupakan tubuh pengetahuan tentang desain dan penciptaan benda buatan manusia dan proses sebuah untuk memecahkan masalah. Teknik memanfaatkan konsep dalam sains, matematika, dan alat-alat teknologi. Yang terakhir yakni matematika. Matematika adalah studi tentang pola dan hubungan antara jumlah, angka maupun ruang. Matematika di sini digunakan dalam sains, teknologi, dan teknologi. Matematika adalah keterampilan yang digunakan untuk menganalisis, memberikan alasan, mengkomunikasikan ide secara efektif, menyelesaikan masalah, dan menginterpretasikan solusi berdasarkan perhitungan dan data matematis. Salah satu tujuan dari STEM ini merupakan untuk menuntut siswa bagaimana memecahkan masalah sendiri, berpikir kreatif untuk memecahkan masalah, serta berpikir kritis untuk memecahkan masalah persoalan,
dan mampu menciptakan sebuah produk yang baru dan dapat dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan zaman pada abad 21 ini. Yang kedua, yakni video pembelajaran. Pembuatan media ini tidaklah terlalu sulit. Yang penting ada kemauan dan semangat untuk berkarya. Hampir setiap orang dapat membuat video pembelajaran. Yang membedakan yaitu kualitas dan kebermanfaatan dari hasilnya. Tahap praproduksi melalui tahap yang panjang dan menentukan untuk membuat media video pembelajaran secara umum ada 3 tahap, yakni yang pertama praproduksi. Nah, praproduksi di sini yaitu keberhasilan pada tahap selanjutnya. Tahap ini merupakan perencanaan dari tahap kegiatan. Nah, tahap ini terdiri dari penentuan ide, penyusunan media video, penyusunan materi dalam video, serta penyusunan naskah. Yang kedua yakni produksi. Nah, produksi di sini merupakan tahap setelah naskah diterima oleh produser dan sutradara. Nah, dalam produksi ini terdapat ada beberapa tahapan, yakni perembukan naskah, penentuan tim produksi, pencarian pemain, pencarian lokasi syuting, kru meeting, dan pengambilan gambar. Yang terakhir, pasca produksi. Nah, pasca produksi ini terdiri dari tahap editing, mixing, preview, uji coba, revisi, serta penyiaran video tersebut. Kita masuk dalam kerangka berpikir. Nah, mutu pendidikan di SMP tidaklah terlepas dari usaha perbaikan proses pembelajaran, di mana dalam proses pembelajaran tersebut dibutuhkan metode dalam menyampaikan materi kepada peserta didik, salah satunya dengan penggunaan media dalam proses pembelajaran. Nah, dalam kerangka berpikir, dalam penelitian ini, kerangka berpikirnya yakni yang pertama keadaan awal. Belum ada media pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Yang kedua, proses pengembangan. Merancang sebuah media pembelajaran yang dikemas dalam bentuk video yang berbasis pembelajaran STEM. Yang ketiga, hasil pengembangan. Dikemas dalam bentuk video yang dapat diakses dengan mudah oleh peserta didik. Selanjutnya kita masuk di bab ketiga, yakni penutup. Nah, di penutup ini ada 2, yakni kesimpulan dan saran. Nah, kita masuk yang di pertama, yakni kesimpulan. Dari uraian penjelasan di atas, kita bisa tarik kesimpulan bahwa STEM merupakan pembelajaran yang memiliki komponen kompleks yang terdiri dari sains, teknologi, teknik, dan matematika. Tantangan dari seorang pendidik adalah menyediakan sebuah sistem pendidikan yang menciptakan kesempatan kepada peserta didik untuk menghubungkan antara pengetahuan dan keterampilan sehingga menjadi familiar bagi setiap peserta didik. Nah, salah satu tujuan dari STEM adalah untuk menuntut siswa bagaimana memecahkan masalah sendiri, berpikir kreatif untuk memecahkan masalah, berpikir kritis untuk memecahkan persoalan, dan mampu untuk menciptakan sebuah produk yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan pada abad ini. Media video dapat digunakan kapan saja dan kontrol ada pada pengguna, sedangkan media televisi hanya dapat digunakan salah satu pada saat disiarkan, dan kontrol ada pada pengelola siaran. Saat ini banyak kita temukan media video pembelajaran, baik itu tidak terlalu sulit, yang penting ada kemauan untuk bersemangat bekerja. Nah, hampir setiap orang dapat membuat video pembelajaran yang dapat membedakan yakni kualitasnya serta kebermanfaatan dari hasilnya. Nah, dalam pembuatan video pembelajaran ini ada 3 tahap, yakni praproduksi, produksi, dan pasca produksi.
Nah, pembelajaran STEM akan dikemas dalam bentuk video pembelajaran yang akan menjadi salah satu model pembelajaran yang masa kini dan mampu meningkatkan minat belajar dari siswa. Kita masuk yang kedua, yakni saran. Nah, penulis menyadari bahwa makalah ini adalah masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis senantiasa menanti kritik yang konstruktif dan saran yang solutif dari para pembaca guna memperbaiki makalah selanjutnya. Semoga makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi para akademisi. Itulah presentasi proposal saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.